Hai Hyper People, kembali lagi bersama saya kali ini Joko Setianto. Kita akan mengulas satu produk keren yang sekarang lagi rame dibahas di dalam dunia IT. Produk ini sering disebut sebagai SASE. Oke, sebelum kita mengulas produk ini nih, aku mau kasih tahu dulu bahwa Hypernet bersama dengan Versa telah mempunyai SASE POP Gateway di Indonesia. Nah, tahu nggak? SASE POP Gateway ini merupakan yang pertama di Indonesia yang merupakan SASE POP Gateway berkolaborasi dengan MSP lokal, yaitu Hypernet Indodata. Dari tadi kita bicara mengenai SASE gitu ya. Sebenarnya apa sih SASE itu? Dan kenapa muncul teknologi SASE ini nih? Nah, dalam kesempatan ini, ayo kita bahas. Pandemi COVID ini telah merubah banyak hal bagi kita semua. Sekarang banyak sekali perusahaan yang telah bertransformasi menjadi hybrid working. Hybrid working itu apa? Nah, ini yang sering nih. Jadi hybrid working ini menggabungkan antara pekerja yang bekerja di dalam kantor atau biasa kita sebut WFO, bahasa kerennya work from office gitu ya. Dan pekerja yang bekerja dari mana saja, yang biasa disebut sebagai WFH, work from home, atau WFA, work from anywhere. Belum lagi dengan berkembangnya bisnis saat ini, perusahaan sudah mulai bangkit dengan mendirikan banyak sekali cabang-cabang. Tidak tertinggal faktor digital transformasi yang menuntut migrasi data ke arah cloud. Nah, tadi ada orang WFO, ada orang WFH, ada kantor cabang, ada juga data di cloud. Nah, sekarang PR-nya, gimana nih IT security untuk menerapkan IT policy security? Ini yang menjadi PR bagi orang-orang IT. Dulu orang IT harus memikirkan banyak hal untuk memenuhi hal ini. Ada firewall, ada SD-WAN untuk menggabungkan banyak cabang. Ada VPN atau disebut sebagai Virtual Private Network untuk user-user yang bekerja secara remote. Terus ada juga multi-factor authenticator untuk menjaga supaya user tidak sharing password. Dan banyak lagi solusi-solusi atau barang-barang lain hanya untuk mengakomodasi kebutuhan bisnis hybrid ini. Pusing banget ya. Pusing gitu jadi orang IT. Saya juga nyesel dulu kenapa kuliahnya di IT sekarang jadi pusing. Nah, tapi menariknya di IT selalu ada teknologi yang bisa membantu kita semua untuk hidup lebih baik. Salah satunya adalah SASE ini, ya. Jadi SASE ini bisa membantu untuk semua kebutuhan tersebut. Nah, tadi ngomong SASE. SASE itu sebenarnya apa sih? SASE itu sebenarnya adalah sebuah singkatan. Singkatan dari Secure Access Service Edge, ya. Secure Access Service Edge. Nah, SASE ini pertama kali banyak dibahas, digadang-gadangkan oleh Gartner. Nah, disebut pula bahwa teknologi SASE ini nanti akan menjadi tren dan akan populer dalam masa-masa dekat ini, terutama dalam kondisi bisnis yang mulai berubah menjadi hybrid. Secara teorinya nih, SASE itu menggabungkan konsep network dan security dalam satu platform. Dalam hal ini, SASE juga punya fitur-fitur security seperti Firewall as a Service, Cloud Access Security Broker atau biasa disebut CASB, Data Loss Prevention atau biasa disebut DLP, Secure Web Gateway atau SWG, dan Zero Trust Network Access atau biasa disingkat sebagai ZTNA. Bahasanya bahasa planet banget ya, ada ZTNA, ada SWG, ada CASB. Itu kayak apa sih gitu ya. Intinya nih, secara mudahnya, bayangkan di dalam cloud atau lebih tepatnya di data center Hypernet, ini ada satu firewall besar. Ya. Firewall besar ini mensupport semua fitur security tadi. Jadi firewall besar ini dapat melakukan pengamanan data. Nah,
Bayangkan seluruh traffic, baik itu dari data center, baik itu dari kantor pusat, kantor cabang, remote user, bahkan cloud, itu semuanya melalui satu firewall besar ini. Gitu. Sehingga semua traffic data antar cabang, antar data center, antar remote user ke cloud, semuanya telah melalui fitur filtrasi security dalam satu single ini. Sehingga orang IT pun nggak usah pusing, aduh saya harus pasang IT security di sini, saya harus pasang IT security di sini. Semuanya cukup satu saja di platform SASE. Masih bingung? Don't worry, be happy. Hyper Review akan bahas satu persatu ini di rangkaian video Hyper Review. Ayo ikuti semua. Oke, sekarang kita akan ngobrol dashboard dari SASE. Nah, dari dashboard SASE ini saya akan menunjukkan betapa mudahnya. Terus apa sih yang disebut sebagai Single IT Security Policy Management untuk multiple site, untuk multiple remote user, ya, untuk yang tersambung ke cloud, semuanya kita bisa atur, semua ada di sini untuk IT security policy-nya. Right. Secara konsep kemarin sudah sempat disampaikan bahwa SASE ini bayangkan sebagai firewall besar. Kita bisa atur semua security policy-nya, banyak fitur security-nya di situ. Semuanya ketemu di SASE, semuanya kita filter di SASE. Oke, sekarang kita masuk, lihat deh gimana sih cara melakukan configure dari rule-nya sendiri. Oke, SASE ini sendiri kita bisa manfaatkan untuk melakukan filter ke arah internet. Ya, untuk semua traffic keluar ke arah internet, kita bisa melakukan filtrasi. Filtrasi ini kita semua atur di sini. Sekarang contoh aja. Kita lihat di sini kita mau set ada application atau URL apa saja. Kita bisa set ada application group, level title application. Kita bisa set sekarang application kategori, mana yang boleh, mana tidak boleh. Setelah kita level application, kita bisa set cara user group. Ya, jadi misalnya untuk setnya user group mana yang boleh ke internet dengan policy apa. Setelah itu kita bisa batasi secara geolocation. Kita bisa batasi, oke, saya boleh tersambung ke internet atau tidak boleh tersambung ke internet kalau saya secara IP geolocation-nya terletak di Indonesia atau mungkin di luar Indonesia. Gitu. Atau saya tidak diperbolehkan mengakses semua apapun yang IP geolocation-nya misalkan ada dari Rusia. Saya tidak boleh mengakses apapun. Kita juga bisa atur di situ. Terus kita bisa atur juga mengenai secara default firewall ya, ada source destination. Source-nya kita bisa berdasarkan zone. Ya, kita zone di sini terbagi dari beberapa, yaitu setiap cabang yang tersambung ke SASE maka dianggap sebagai zone baru. Dan juga ada Versa client di sini. Versa client adalah setnya user. Yang akan dilempar kemana nih? Ke arah internet zone dan juga ke arah subnet 0000, yaitu ke arah default gateway, ke arah luar internet. Begitu juga kita bisa force security feature-nya. Kita mau jalankan malware protection, kita mau jalankan isi URL filtering, IPS, kita mau jalankan IP filtering, kita mau jalankan file filtering, kita mau jalankan DNS filtering, semua sudah ada template-nya. Ini bisa kita custom, kita buat sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Cuman sudah ada template yang sudah bisa kita pakai dengan mudah, langsung bisa dipakai. Setelah itu kita tinggal deploy. Setelah selesai kita deploy dan kita mendapatkan satu feature, satu rule policy untuk melakukan filtrasi ke arah internet. Gitu. Jadi semua user, semua cabang, baik itu yang remote user, baik itu yang tersambung dari kantor cabang, baik itu yang tersambung dari kantor pusat, kalau mau ke internet, maka akan kena filter ini. Nah, tadi ada filter ke internet, terus berikutnya biasanya kita juga mempublish application, internal server application. Gimana cara kita bisa menjaga juga? Nah, di sini. Di sini adalah namanya private app application filter. Nah, protection rule.
Nah, di sini kita bisa membatasi itu. Kita bisa mengatur secara polisinya. Kita bisa batasi, misalkan aplikasi apa aja sih yang kita pasang di internal kita. Kita bisa set, kita bisa add new, ya. Kita bisa buat prefix protokol, host pattern-nya, itu. Or kita bisa buat secara default, semuanya boleh. Terus user group mana saja yang diperbolehkan. Di sini kita punya 2 user group. Kita saat ini masih kita allow semua. Oke, baik lagi. Nah, terus geolocation kita juga perbolehkan dari mana saja geolocation-nya bisa diakses, ya, seperti sama. Terus source destination-nya mana saja. Terus juga security enforcement-nya sama persis. Kita bisa profile di sini malware protection dan IPS. Itu lebih simpel. Di sini cuma ada malware protection dan IPS, karena biasanya kalau untuk ke aplikasi internal maka DNS filter bisa tidak diperlukan, karena semuanya adalah aplikasi internal yang supposed to be kita trust. Lalu IP filter juga tidak kita pakai, karena filteringnya IP-nya adalah internal IP. Jadi lebih fokus ke arah malware protection dan IPS. Habis itu kita bisa deploy. Nah, setelah kita deploy, maka kita bisa mendapatkan proteksi ini untuk seluruh aplikasi atau untuk server farm yang kita publish, supaya bisa diakses oleh antar cabang atau bisa juga diakses oleh remote user. Sekarang kita coba lihat lagi mengenai tadi rule-nya dari policy rule dong. Kita lihat di security access client, emang bisa apa aja yang kita atur. Nah, ini yang bisa kita atur di security access client. Karena saat kita pasang VSA, CTNA atau SASI client tersebut, kita bisa atur nih secara traffic steeringnya. Apakah dari sisi client tersebut semuanya mau dilempar ke SASI, atau kita bisa atur hanya beberapa aplikasi saja yang kita lempar ke SASI. Kita bisa atur di sini mana saja yang akan kita lempar ke SASI, atau apakah semuanya mau kita breakthrough atau kita lemparkan semua ke SASI. Kita bisa pilih secara gateway. Hal ini global, by default sudah mendapatkan Singapura dan Jakarta gateway. Lalu client configuration, kita bisa tambahkan root dan DNS sendiri apabila Bapak Ibu punya DNS secara internal. Nah, multi-factor authentication sangat mudah, semudah kita cuman cek. Ya, kita mau MFA. MFA-nya mau seperti apa? Mau dilempar lewat email atau mau dilempar lewat time-based OTP. Nah, time-based OTP ini yang cukup mudah, bisa menggunakan Google Authenticator, bisa menggunakan software Microsoft Authenticator, macam-macam. Oke. Lalu kita juga bisa kasih klien, dari sisi kliennya kita bisa rubah tampilannya, logonya. Kita juga bisa melakukan yang menarik di sini adalah always on. Nah, always on ini memungkinkan dari sisi admin memaksa semua user yang tersambung ke arah internet akan selalu tersambung ke SASI gitu. Jadi saat dia tersambung internet, maka SASI ini akan langsung, SASI client ini akan langsung nyala dan langsung menyambungkan ke arah SASI gitu. Sehingga hal ini dapat mencegah kecerobohan dari user yang seringkali lupa tersambung ke SASI atau ke platform VSA, CTNA gitu ya, sehingga menyebabkan dia terekspos oleh security threat gitu, keancaman-ancaman security. Biasanya user kalau kerja di cafe, mereka sering lupa untuk menyalakan. Nah, always on ini memungkinkan kita untuk memastikan mereka pasti akan tersambung ke situ. Oke, terus berikutnya device status. SASI ini juga bisa tersambung ke Intune, MDM, Microsoft. Lalu kita juga bisa melakukan device posturing. Kita bisa mengecek, oh yang boleh tersambung ke SASI saya adalah perangkat yang sudah terinstall antivirus berikut misalkan. Atau saya tidak semuanya deh, saya hanya sebagai standar saya adalah saya hanya memperbolehkan anggap merek ini gitu. Maka dia akan mengecek apakah ada merek tersebut terpasang. Jadi scrolling poinnya. Lalu juga bisa dilihat secara OS ya. Kita bisa mention bahwa oke, yang boleh tersambung ke SASI saya adalah minimum Windows 10
Ubuntu, Mac semua boleh misalnya, Android semua boleh, atau saya tidak membolehkan Android, saya hanya membolehkan iOS, bisa. User group kita bisa define juga user group aja yang boleh tersambung, dan juga tentu saja source geolocation, mana saja yang boleh tersambung dari geolocation mana, IP geolocation mana. Itu misalkan hanya boleh dari Indonesia, maka kita batasi di source geolocation Indonesia di sini. Oke, tadi adalah bagaimana kita setup untuk secure client access-nya. Nah, terus ada pertanyaan loh, kalau secure client access terus bagaimana site to site ya? Nah, site to site cukup mudah di sini ya. Terus kita tinggal membuat tunneling, bisa IPsec, bisa GRE gitu. Lalu kita bisa pilih di mana ya, CGK atau SYN, terus kita masukkan di sini. Oke. Nah, lalu kita masukkan semua parameter-parameter. Oke. Lalu berikutnya adalah kita masuk ke analitik, karena seringkali kita ngomong dashboard segini bagus, tapi kalau nggak ada analitiknya ya kurang powerful gitu. Nah, di sini adalah dashboard dari analitik itu sendiri. Oke. Baik, kita langsung aja masuk ke security. Oke, security secara keseluruhan kita bisa lihat di sini. Secara keseluruhan top application apa saja, karena semua traffic yang ke arah internet, ke arah SASE, maka kita bisa filter, kita bisa lihat, kita bisa batasi, dan kita bisa membuat report di situ. Oke. Di sini ada application. Ya, kita bisa lihat ada aplikasi-aplikasi apa saja yang dipakai. Ada nggak ya sih yang beresiko application risk? Oh, ada. Nah, misalkan ada, aplikasi 5 nih berbahaya. Saya mau lihat kapan sebenarnya web session tersebut terjadi dan aplikasi-aplikasi apa saja. Nah, di situ. Oke. Nah, lalu kalau misalkan kita mau lihat dari sisi web, nah, kita bisa lihat di sini. Ada web kategori apa aja diakses, your application apa saja gitu. Kita langsung aja masuk ke threads. Ada web threads apa di sini yang diakses? Oke, misalkan kita ngomong web advertisement, karena ini yang paling sering nih, web advertisement. Tidak sengaja ya, kita bisa lihat trafficnya cukup banyak, dan sengaja kita ternyata sering terekspos terhadap web advertisement. Nah, kita bisa lihat secara detail ya, ini kapan terjadi ya, dari source apa, oke, dari zone mana, destination country apa, seperti itu. Nah, itu adalah dari sisi thread. Jadi kita bisa lihat secara detail, secara mendalam lagi. Nah, lebih detail lagi kita bisa lihat di level log. Kita bisa lihat lagi di level log untuk lebih detail lagi. Cuman biasanya untuk kita ngomong secara kebutuhan dari manajemen, biasanya kita cukup secara dashboard saja. Lalu kita lihat dari user access secara user. Ya, ini adalah untuk yang CTNA user. Kita bisa lihat ada dari mana ya, dari Jakarta, dari South Tangerang, location-nya. Ini yang paling sering tersambung. Oke, kita bisa lihat secara usage, user mana saja yang pemakaian paling tinggi, berapa banyak events-nya, ada berapa events per user, kapan up, kapan down, kita bisa lihat di sini. Oke. Lalu yang menarik di sini adalah kita lihat contoh tadi user view. Oke. Kita mau deep down lagi dong tadi usage ya. Misalkan di sini saya mau deep down lagi dong. Saya mau lihat lagi MTM test user ini ngapain aja nih. Saya bisa lihat secara detail informasinya, kapan saja dia disambung, kapan dia, berapa besar yang dia pakai, dia akses apa saja, aplikasi apa aja dia pakai, bisnis tag-nya apakah mayoritas dipakai untuk bisnis itu, atau di sini kategorinya video, SaaS, atau konten fitness data. Dan menariknya lagi, saya bisa tahu dengan detail dia tersambung di mana, kota mana, menggunakan ISP mana, dan berapa round tripnya. Round trip ini adalah untuk make sure
konektivitas dia itu bagus dari sisi ISP yang dia pakai ke arah SASE gitu. Itu untuk measure bahwa connectivity-nya itu bagus gitu. Sekarang seringkali user kan komplain nih, wah lambat, lemot gitu. Nah, apa bedanya? Seperti itu. Oke, secara overall itu adalah konsep dari SASE. Sekali lagi, SASE ini merupakan platform yang menggabungkan network dan security. Tadi kita lihat secara network bagaimana dia bisa melakukan routingnya, terus bagaimana dia membatasi atau melakukan filtrasi, itu adalah secara security-nya dan platform security. Bagaimana dia bisa membatasi di situ untuk mengamankan. Oke, SASE itu bukan hal yang sulit, bukan hal yang jelimet. Justru ini bisa mempermudah kinerja dari Bapak Ibu sekalian. Gimana? Sebenarnya SASE tidak begitu membingungkan kan? Cukup mudah kan? Nah, dengan arsitektur SASE ini, IT dapat dengan mudah mengatur policy security untuk remote user, untuk cabang, untuk ke arah cloud, untuk kantor pusat, ya, dengan satu single dashboard, satu tampilan saja. Apapun perangkat router Anda, apapun firewall Anda tidak masalah, selama perangkat tersebut dapat tersambung ke dalam SASE Hypernet. Semoga informasi barusan bisa membuat Hyper People lebih bijak dalam memilih solusi yang sesuai buat Anda. Oke, thank you Hyper People yang sudah nonton video ini. Don't forget to like, share, and subscribe video dari kami semua. Terakhir, apakah Anda sudah siap terima beres bersama dengan Hypernet? Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!